Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah afiat. sehat Mana Ustadz Pak ya. Ihsan sehat ha? Alhamdulillah sehat, tapi negeri kita nampaknya lagi kurang sehat. Tapi ya apa boleh buat, 81 tahun kita sudah merdeka Ustadz. Tapi Ya, apa, orang banyak melihatnya hari ini. Kemarin itu ada wakil menteri perang, namanya Menteri Perang, bukan Menteri Pertahanan, yang datang ketemu Pak iya, Prabowo iya. dan ketemu Pak Safri. Entah apa ya cerita. Tapi berbarengan dari itu juga Indonesia tuh cantik pula mainnya. Ini dia juga latihan perang dengan Cina di Taiwan sana. Apa yang akan terjadi? Entah ada cerita tentang BOP atau apa. Tapi apa yang ingin kami dengar dari dunia barat, sebuah perubahan saya lihat dari terjadi yang kemarin Michigan dan lain-lain, dan juga ini menjadi pelatuk luar biasa. Dan apakah persepsi Amerika terhadap Zionis sekarang berubahkah? Atau ada fakta apa? Apakah Al-Quran pernah membahas hal ini? Mungkin Ustadz Muhammad Joban bisa menerangkan ya tentang ini sehingga memberikan pencerahan. Ini ada 28 negara pagi ini nih Bang. Dua di Israel juga ada pendengarnya nih. Amerika ada Masya 120 Allah. orang nih yang sekarang yang mendengar di layar komputer Oke. kami. Dan mungkin dari Aceh sampai Banyuwangi pun ingin mendengar Ustadz Muhammad Joban asli Purwakarta yang berada di Amerika bertahun-tahun. Silakan Ustadz Muhammad Joban. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jadi menjawab pertanyaan Pak Ihsan, memang betul ya. Hmm. Kalau orang sebelum 7 Oktober Hmm. itu ada ngomong bahwa Zionis akan runtuh, Zionis akan jatuh, Mimpi. itu mimpi. Oh. Ya, it's impossible gitu kan. Karena begitu kuatnya gitu gitu. Dan juga kita lihat orang berbondong-bondong untuk menjadi hambanya. Ya, jadi di semua negara, terutama di negara Arab, kalau kamu ingin kuat dan menang di dukung Amerika, harus dekat dengan Zionis. Zionis. Yang kesian Kolombia, baru deket langsung meleduk buminya. Ya, ya. Betul. Nah sekarang saya berikan beberapa contoh saja. Pertama di Eropa ya. Itu di Spanyol itu tiap tahun ada upacara. Jadi bikin boneka orang yang terjahat di dunia. Tiap tahun dipilih siapa itu. Nah tahun kemarin itu yang dipilih Netanyahu. Dibuat boneka dia, di dalamnya ditaruh bahan peledak. Kemudian orasi dimulai tentang kejahatan-kejahatan dia. Disaksikan orang banyak, kemudian diledakkan. Orang bersorak-sorak semua. Jadi waktu Perdana Menteri Israel protes berita Israel, Amerika juga mengecam. Justru Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez itu malah dia pergi ke Cina. Pergi ke Cina, kemudian mengadakan pertemuan dan ada kesepakatan pertahanan bersama gitu kan. Kemudian juga di Irlandia, jadi ada pegawai di dalam airport itu dia bawa ketika ada pesawat Amerika malam-malam tiba di sana, setelah mereka keluar semua, itu ngambil kampak, dihancurkan itu. Hampir nggak bisa terbang lagi karena pesawat itu membawa bahan-bahan amunisi senjata ke Israel. Nggak terbayang dulu gitu. Iya, nggak mimpi lah. Right? Iya. Kemudian juga Turkiya. Mahkamah Agung memutuskan memohon agar menangkap 35 pejabat Israel yang terlibat genosida. Ya, Turkiya Israel itu sebenarnya hubungannya sangat erat sekali, terutama setelah Gamal Atatürk itu kan. Nah, kemudian Korea Selatan, ya setelah dulu sangat pro Israel dulu ya. Iya, melihat video pelecehan terhadap perempuan dengan anak-anak di sana, dibilang this is the country, there's no moral kan ya, nggak punya akhlak, ganti yang biadab. Kemudian di Portlandia itu wakil presiden bagi perdana menterinya di depan parlemen,
ya itu mengatakan Israel negara teroris. Padahal di situ ada undang-undang kalau kita mengkritik Israel termasuk antisemitik. Ya, justru sekarang malah terbalik gitu. Ya. Di Amerika Serikat sendiri itu apalagi ya. Dulu 99% nggak ada orang para pejabat ya terutama berani mengkritik Israel. Dan orang yang pernah mengkritik ya itu tidak mungkin akan jadi apakah itu pejabat kecil sebagai wali kota atau apa saja, apalagi di Kongres kan. Sekarang sebaliknya. Jadi sekarang ini kemarin saya dengar ikuti di Demokrat, terutama Demokrat ya. Jadi ketika diinterview para anggota Kongres, kamu masih mau menerima dukungan dari AIPAC? Itu pada lari semua. I will see katanya. Dulu itu berbondong-bondong minta dukungan dari lobby Israel. Itu AIPAC itu. Sekarang justru dengan kemenangan dulu Mamdani, kemudian kemarin Abdul Sayyid, itu mereka kan takut kehilangan kursinya. Ini kemarin juga di Minnesota lagi. Para anggota itu menang juga ya. Jadi mereka jadi maksudnya tidak terbayang bahwa ini akan terjadi. Ya. Terutama menangnya Abdurrahman Sayyid ini itu membuat mereka lagu. Mungkin Pak Ihsan dengar pernyataan Wakil Presiden. Jadi dia bilang jangan-jangan nanti Presiden Amerika Abdurrahman Sayyid katanya. Seperti karena dia memang lahir di Amerika. Iya, kalau kayak Obama ngomongnya, coba bayangkan Amerika suatu saat di Gedung Putih. Dulu kita memang sering suka dream gitu ya. Iya, suatu hari yang jadi Perdana Menteri itu namanya Muhammad Abdurrahman. Insya Allah biasanya akan terjadi. Right? Nah, jadi kemudian juga mungkin berita yang hangat yaitu yang seorang kerja di Burger King yang mengatakan free Israel, kemudian dia dihentikan di PHK. Justru sekarang ini dia bikin Burger Queen. Ya, kemudian dia jadi pengusaha jadi gitu. Pengusaha dia dapat dukungan yang terakhir minggu yang lalu sudah dapat sekitar $200,000 dia dapat sumbangan gitu kan. Itu terjadi terbalik. Kalau kita dengarkan TikTok itu kemudian juga kita lihat di Instagram semua yang membuat anti Zionis ini memperlakukan mereka itu bukan muslim ternyata. Orang-orang yang Allah membuka bakal mereka. Nah, kalau kita kembali kepada Quran, ada sebuah ayat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka itu membuat tipu, membuat makar, membuat perencanaan. Dan Allah pun membuat tipu daya untuk perencanaan, dan Allah sebaik-baiknya membalas tipu daya. Jadi sebetulnya bagi kita selalu mesti sekarang itu green light. Apa yang terjadi ini tanda-tanda insya Allah janji Allah itu kepada orang Gaza akan terjadi. Karena masih banyak orang yang menyesali tingkah laku Gassam Hamas ketika 27 Oktober itu. Justru sebaliknya, inilah yang akan terjadi. Hanya kita kadang-kadang tidak sabar. Right? Jadi sekarang ini kita hidup di Amerika itu gembira sekali itu. Justru setiap diserang, misalnya Abdul Said diserang, itu jadi bumerang bagi Trump. Mungkin Pak Ihsan ikuti Trump di Twitternya melakukan gambar dia dengan istrinya. Kemudian gambar Abdul Said dengan istrinya kan pakai hijab. Tujuannya untuk menyatukan this is Amerika. Tapi jawaban Abdul Said yang demikian hebat itu membuat orang Amerika justru sekarang di belakang dia. Masya Allah. Subhanallah. Jadi itulah saya kira inilah kalau kita kembali kepada Quran banyak ayat-ayatnya, tapi yang satu ini bahwa mereka mempunyai plot. Allah juga punya plot, dan plot Allah itu pasti yang akan terjadi insyaallah. Masya Allah. Ya. Wah, Ustaz Muhammad Joban, syukran kasir. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita ya. Sekarang nih Ilham Umar itu lagi 90% di Minnesota, luar biasa Demokrat ini ya. Dan juga di berbagai tempat perubahan. Tapi entah ya, Ustaz Joban boleh nggak komentar sedikit tentang negeri kita?
mungkin apa nasihat buat negeri kita di 81 tahun yang Senin besok menjadi kemerdekaan Republik kita ini. Silakan Ustadz Jovan. Iya. Ya, yang pertama kita harus menyadari bahwa kemerdekaan itu adalah suatu anugerah, suatu blessing, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita ingat bahwa kemerdekaan itu telah ditebus dengan nyawa, ya, telah pengorbanan orang-orang dulu. Kita jangan sampai pengorbanan mereka itu jadi sia-sia. Oleh karena itu, mari kita berusaha semakin mungkin. Kita seperti Presiden JF Kennedy selalu berkata, jangan bertanya what America can do for you. Tanyalah what we can do for America. Demikian juga setiap rakyat itu harus punya perasaan seperti itu. Kemudian juga ini yang paling penting, ya, apa yang membuat kita ini terlambat dan sebagainya, itu masalah korupsi itu. Allah berfirman, walau anna al-qura amanu wattaqau lafatahna alayhim barakatin minas sama. Andaikan negeri itu ya mendirikan takwa dan iman dan takwa, maka Allah akan turunkan semua keberkahan, semua kesenangan, semua nikmat-nikmat. Syaratnya itu kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian tingkatkan takwa dan iman kita, insyaallah negara kita menjadi negara yang makmur. Amin. Dan Rabbun Ghafur, insyaallah. Amin. Terima kasih Ustadz Muhammad Jovan, sampai bertemu di Jumat mendatang. Syukran kasir. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.